Shalom adik-adik, udah siap untuk ibadah online hari ini kan? Dan pastinya adik-adik penasaran dong siapa pemenang lomba menyanyi 5 roti dan 2 ikan. Tapi sekarang kita mau ibadah online dulu ya. Jadi siapkan hati adik-adik dan jangan lupa Alkitabnya. Dan kita mulai ibadah online hari ini. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Kembali lagi di sekolah minggu online kita. Hari ini kita mau mulai sekolah minggu online kita. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan kalau Tuhan masih boleh menyertai kita di setiap kehidupan kita. Kita mau angkat satu lagu pujian kita, beri syukur, beri puji. Buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kita mau ulang lagu ini dari awal. Buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, dipuji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikan. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, ini setiap syukur kami Tuhan, ini setiap pujian kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami hanya ke dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih boleh memberkati kami sampai detik ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu online kami. Biarlah Tuhan Kau hadir dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan ada sukacita dari surga meliputi dimanapun kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah sekarang kakak mau tanya, pelangi itu indah gak sih? Indah. Ada yang lebih indah loh dari pelangi, ada yang tahu? Apa tuh Kak? Kasih Yesus. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus indah indah oh indah.
indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus itu nggak cuma indah loh, tapi selalu bertambah-tambah setiap harinya. Bertambah dalam, bertambah lebar, bahkan bertambah tinggi. Kita mau angkat satu lagu pujian, bertambah-tambah dalam. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita mau sikap yang baik. Kita mau angkat satu lagu pujian, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku
tenang sebab Kau Allahku. Kita ulang lagi dari awal. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Salam adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Adik-adik, di pagi hari yang cerah ini kita punya tema loh untuk firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Sang Pengubah Hidup. Kita ambil di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Juga dalam Markus 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ayat hafalannya juga ada. Catat ya. Di dalam Amsal 23 ayat ke-18. Bunyinya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami rindu firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk, duduk yang manis dan buat diri kalian nyaman. Kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, dalam situasi hidup, seseorang bisa menjadi pesimis, dan orang itu kehilangan harapan baik akan dirinya. Jangankan berarti bagi orang lain, jangankan dia bernilai untuk orang lain, untuk dirinya sendiri orang itu sudah kehilangan harapan. Biasanya penyebab situasi hidup seperti ini antara lain bisa karena ekonomi, bisa karena keluarga, bisa karena fisik, atau lain sebagainya. Kita kasih contoh, misalnya dalam keadaan ekonomi. Orang itu akan bilang,
bagaimana aku bisa berarti untuk orang lain? Ekonomiku aja sangat memprihatinkan. Itu sangat sulit untuk diriku sendiri, apalagi untuk orang lain. Misalnya juga dalam kondisi dia merasa fisiknya dia tidak sempurna atau ada sesuatu yang sangat mengganjal. Jadi dia akan berkata, bagaimana aku bisa berarti bagi orang lain, sedangkan fisikku saja sudah seperti ini. Akan mengganjal dan sangat membuat beban bagi orang lain. Masih banyak sih contoh yang lain. Dalam Alkitab terdapat beberapa kisah tentang perubahan hidup dari tidak berarti menjadi sangat berarti juga bagi orang lain. Misalnya Petrus. Pada mulanya Petrus adalah seorang nelayan, cuman menjala ikan, tapi bisa diubahkan menjadi orang yang sangat berarti, bahkan untuk orang lain. Dia memberitakan Injil, dia menjadi penjala manusia. Contoh lain adalah Paulus. Paulus juga adalah seorang penganiaya umat Kristen. Dia mengejar-ngejar dan membunuh umat Kristen, tapi bisa berubah menjadi orang berarti. Dia berarti bagi orang lain, bahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dia memberitakan Injil. Adik-adik, ada contoh lain lagi yang akan kita pelajari hari ini dalam Markus 5 ayat 1 sampai 15 dan Markus 5 ayat 18 sampai yang ke-20. Judulnya adalah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu, sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya,
Tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Dalam kisah ini, Alkitab menggambarkan betapa menyedihkannya orang Gerasa tersebut karena dirasuki roh jahat. Bukan hanya satu atau dua saja, tapi sangat banyak. Sampai-sampai roh jahat tersebut menamakan dirinya Legion. Legion adalah nama sekumpulan pasukan Romawi yang jumlahnya sangat besar, kira-kira 6.000 orang. Legion yang memasuki orang Gerasa tersebut belum tentu jumlahnya 6.000. Tetapi faktanya roh jahat yang merasuki orang tersebut jumlahnya sangat banyak. Dibuktikan dengan jumlah babi yang dirasuki sekitar 2.000 ekor. Bayangkan, satu roh jahat saja yang memasuki seseorang sudah menyusahkan, apalagi banyak sekali. Kondisi yang dialami orang Gerasa tersebut membuat hidupnya tidak berarti dan tentu saja sangat membahayakan orang-orang sekitar. Saking membahayakannya, dia sering dirantai. Namun, rantainya sering juga putus. Dia tinggal di pekuburan, yang di mata masyarakat waktu itu tidak baik jika seseorang tinggal di pekuburan. Jadi, bisa dikatakan orang Gerasa tersebut benar-benar tidak lagi hidup berguna, bahkan bagi dirinya sendiri. Akan tetapi, Tuhan Yesus datang memberi sebuah harapan yang cerah, yaitu perubahan hidup. Legion pun diusir dan diperintahkan untuk pindah ke sejumlah besar babi, lebih kurang 2.000 ekor. Ini menimbulkan kerugian bagi pemilik babi-babi itu. Namun, bagi Tuhan Yesus itu bukanlah masalah, karena orang Gerasa tersebut jauh lebih berharga dari babi-babi tersebut. Setelah Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa tersebut, terjadilah perubahan hidup yang sangat besar. Tadinya orang itu tidak berpakaian, menjadi berpakaian. Tadinya orang itu dianggap membahayakan, menjadi begitu tenang. Tadinya hidupnya tidak berarti bagi orang lain, bahkan bagi dirinya sendiri. Namun sekarang menjadi berarti bagi orang lain. Dia kemudian menceritakan perbuatan Tuhan Yesus sampai ke daerah Dekapolis. Itu daerah di luar wilayah tinggalnya. Adik-adik, Tuhan Yesus sanggup mengubah hidup seseorang dari yang tadinya bukan apa-apa bagi orang lain, bahkan bagi dirinya sendiri, menjadi orang yang begitu berarti bagi orang lain, bahkan jadi berkat bagi orang lain. Adik-adik, kita memang tidak seperti orang Gerasa tadi. Kita selalu berpakaian, tinggal di rumah yang nyaman, makan bersama keluarga, bisa sekolah, punya banyak teman, dan punya barang-barang yang baik. Tapi yang dimaksud di sini, kalau Tuhan Yesus bisa mengubah keadaan orang Gerasa tersebut yang begitu parah menjadi lebih baik, Dia pasti juga bisa mengubah hidup kita menjadi jauh lebih baik. Tuhan Yesus mengubah hidup kita dari yang tadinya bukan apa-apa menjadi berkat, bahkan bisa memberkati banyak orang. Ya, tentunya kita harus berusaha sungguh-sungguh. Kalau adik-adik belajar dengan tekun, rajin,
apalagi menabung, ditambah hidup mengasihi Tuhan Yesus dan menghormati orang tua, pasti masa depan adik-adik akan jauh lebih baik. Adik-adik, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa masalah hidup kita bisa membuat seseorang merasa tidak berarti, tidak berharga. Misalnya keterbatasan fisik, kondisi ekonomi, keadaan keluarga, dan lain sebagainya. Namun Tuhan Yesus menawarkan hidup yang berarti, yaitu kita harus rela diajar oleh Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Mungkin untuk beberapa lama keadaan tidak berubah, namun jika kita hidup dengan menghadirkan Tuhan Yesus, orang lain akan melihat kualitas dalam diri kita. Misalnya, mungkin kita tumbuh besar di keluarga yang kurang mampu, tapi jika kita belajar sungguh-sungguh mengenai firman Tuhan dan melakukannya, rajin belajar, maka kita akan menjadi anak yang pintar. Nah, itu akan membantu kita memperoleh hidup yang lebih berarti, sehingga orang lain akan melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Untuk diingat, sebagai orang Kristen, hidup yang berarti adalah apabila orang lain melihat Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita melalui perkataan, karakter, dan perilaku kita. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan, sehingga menjadi berkat buat kita kalau kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita akhiri firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami mau melakukannya. Kami mau mengundang Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari, agar hidup kami berarti bagi orang lain, bahkan untuk diri kami sendiri. Bapa, bantu kami untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Matius 6 ayat 8. Matius 6 ayat 8. Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Sebelum kamu memintanya. Kan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum kamu minta kepadanya. Terima kasih. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah.
Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Hai teman, apakah kau dengar mujizat ya Tuhan? Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang.